Pada pertemuan ini akan saya bahas kisi-kisi soal fisika dan kimia IPA ujian sekolah SMP tahun 2022. Biasanya pada ujian sekolah itu terbagi dua ya. Jadi untuk IPA itu separuh gitu ya, tentang fisika kimia, dan separuh lagi tentang biologi. Jadi jumlah soalnya ada 40, berarti ini 20 soal fisika dan kimia. Oke. Soal nomor 1 ini membicarakan tentang aplikasi pemuaian ya, bahwasanya aplikasi pemuaian itu pada suatu bimetal ya, yang bisa digunakan untuk sensor panas, yaitu dua logam yang dijadikan satu. Ada logam K dan logam L, di mana pada saat suhu udara ruangan panas, maka bimetal akan melengkung ya, sehingga sensornya akan aktif menghubungkan antara sumber tegangan plus minusnya, sehingga mesinnya nyala, mesinnya beroperasi. Itulah prinsip sensor otomatis, yaitu pada AC ya. Kalau panas dia nyala, kalau dingin dia tidak nyala. Ini gambarannya. Lalu bimetal itu dapat beroperasi, bisa bekerja otomatis jika bagaimana? Nah, dalam hal ini adalah pada saat suhunya naik dari panas, maka akan melengkung. Melengkung kemana? Nah, tentunya biar ini nyambung, jadi harus melengkung ke atas. Jadi sensor nanti setelah panas posisinya seperti ini, sehingga sumber tegangannya terhubung, sehingga pendingin atau AC-nya itu nyala. Jadi kalau ditanya di sini, bimetal ini dapat beroperasi secara otomatis jika peristiwanya ya, terjadi kenaikan suhu yang menyebabkan pemuaian. Itu kalau yang ditanya konsepnya. Tapi kalau kita lihat peristiwanya ini, tentunya harus melengkung ke atas. Biar melengkung ke atas, yang di bawah ini harus lebih panjang. Jadi koefisien muai logam yang di bawah harus lebih besar dari koefisien muai logam yang di atas. Jadi kalau secara teknis ya, ini kan tadi akan kemungkinan jawaban secara teoritik. Kalau secara teknis, ini bisa bekerja otomatis jika bagaimana? Koefisien muai panjang L, alfa namanya koefisien muai panjang, lebih besar dari koefisien muai panjang logam K. Itu. Jadi saya ulangi, bisa juga jawabannya seperti ini kalau teknisnya. Bimetal ini akan dapat beroperasi, bekerja secara otomatis jika koefisien muai panjang logam L lebih besar daripada koefisien muai panjang logam K, sehingga dia lebih panjang, sehingga yang biru ini dapat menekan yang warna coklat, sehingga dia ini akan melengkung ke atas. Tentunya kalau ke bawah dia nggak bisa ya, nanti jadi nggak nyambung. Bisa ya? Jadi kemungkinan jawabannya bisa yang merah ini atau yang biru itu. Koefisien muai panjang L lebih besar daripada koefisien muai panjang K. Oke. Kemudian nomor 2 ini membicarakan tentang hukum Newton. Jadi ada dua benda yang disusun, diberi gaya sebesar 45, sehingga percepatannya 1,5. Kemudian jika M1 diturunkan, artinya sekarang kondisinya hanya jadi seperti ini. Hanya apa? Hanya M2 saja. M1-nya diturunkan. Bisa ya, F-nya tetap. Tadi di sini pada keadaan pertama percepatannya itu adalah 1,5. Nah, sekarang jika M1 dicopot, gimana tentang percepatan dari benda kedua, keadaan dua ini? Tentunya sekali lagi dasarnya ada logam Newton, yaitu F sama dengan M kali A. Nah, M2-nya nggak ada. Ya kalau M2-nya nggak ada, berarti ini kita hanya membandingkan aja, yaitu terhadap A, yaitu F dibagi M. F-nya tadi sama, tetap
Nah, di sini pada saat M2-nya itu diturunkan, M1 diturunkan, dilepas itu ya. Berarti sekarang tinggal M2 dong. Berarti sekarang masanya menjadi lebih kecil. Karena hanya M2 saja. Tetap dibagi kecil, bilangan lebih kecil, maka hasilnya akan besar. Ya, jadi kalau ditanya, kesimpulan yang dapat diambil adalah percepatan benda akan membesar, atau percepatan benda akan lebih besar dari 1,5 gitu. Tapi kalau besok ini ada angka, ya berarti kita hitung. Kalau besok ada angka, ini dihitung. Contoh ya, misalnya besok yang keluar angkanya ini adalah sebesar berapa ya? M2-nya ini bisa dicari ya. Kalau besok keluar angka, yaitu F berapa? 45 sama dengan M2, ya dong, M-nya M total ya, ditambah 10, oke, kali 1,5. Kali pindah jadi bagi. 45 ditambah 1,5. 45 dikurangi 1, dibagi 1,5 itu adalah 30 sama dengan M2 plus 10. Berarti M2-nya dapat. Ini kalau nanti yang keluar dihitung ya. Jadi kalau teori ya kita jawab ini membesar gitu ya. Tapi kalau dihitung berapa percepatan 2-nya? Ini percepatan 1 nih. Nah, sekarang pada kondisi yang kedua ini ya berarti hanya F sama dengan gitu, M-nya M2 saja. Gitu. Kalau tadi kan M-nya M semuanya ya. Oke, jadi F-nya tetap toh sebesar 45. M2-nya itu adalah 20 kali A2. Jadi A2-nya dapat yaitu 45 dibagi 20 dibagi 5, 9 dibagi 4 yaitu 2,25 meter per sekon kuadrat. Jadi lihat jawabannya besok ya. Kalau keluar angka seperti ini, tapi kalau keluar konsep ya dia akan membesar. Pasti lebih besar dari 1,5. Oke. Dan soal nomor 3. Lapisan cat mobil itu mengkilap. Teknologi ini terinspirasi, diilhami oleh apa? Sebenarnya diilhami oleh tumbuhan, di mana lapisan pelindung pada tumbuhan itu menginspirasi pembuatan pengkilapan cat mobil, yaitu yang disebut lapisan kutikula. Nah, perhatikan daun beringin mengkilap banget ya. Itu ada lapisan kutikula pada permukaan daun, di mana lapisan pelindung itu terdiri dari lipid berupa lilin ya, atau wax, dan polimer hidrokarbon yang disebut kutan. Jadi adanya wax dan kutan itulah kedua senyawa ini sehingga menyebabkan hidrofobik, tidak suka dengan air. Jadi kalau ada air tidak akan membasahi daun, tidak akan membasahi cat mobil. Dan lapisan lilin ini mencegah pula debu atau kotoran lain nempel, sehingga cat mobil itu akan mengkilap terus. Jadi kalau hanya diilhami oleh apa? Tentunya terinspirasi oleh adanya lapisan kutikula di daun. Itu jawabannya. Bisa ya? Nomor 3, oke. Kemudian nomor 4 ini membicarakan tentang energi dan daya listrik. Diberikan sebuah tabel daripada mesin cuci, TV, dan AC, dan ada data KWH, energi listrik dalam 30 hari, dan penggunaan waktunya per jam. Kita disuruh mengurutin dayanya. Masih ingat rumus daya? Energi itu adalah W itu adalah P kali T, daya kali waktu. Energinya dalam KWH dan dalam 30 hari berarti P kali T. Kan T-nya jam ya. Lalu kalau kilo berarti dibagi 1000. Atau kita bisa coret, berarti KWH itu adalah 3 PT per 100. Yang ditanya adalah P-nya. Berarti kalikan silang, pindah ke bawah. Berarti P itu adalah 100 KWH dibagi T.
Ini ada 3-nya ya. Nah, gitu. Oke. Lalu kita suruh menghitung. Ya berarti kita nggak usah ngitung jujur. Ini kan cuma membandingkan. Jadi kita bagi aja. KWH dibagi T. Kamu bagi 12 bagi 2, 19,8 bagi 2, 7,6 dibagi 2, dan kamu akan mendapatkan angka itu. Tuh. Ini dengan cukup membagi aja KWH dibagi T. Kita nggak usah ngitung jujur ya. Kita kan hanya membandingkan. Ya udah, kalau diurutin misalnya dari kecil ke besar, berarti otomatis yang paling kecil itu adalah TV, ya dah. Lalu mesin cuci, dan yang paling gede itu adalah AC. Kalau nanti keluar urutan mengecil, ya berarti dibalik. AC, mesin cuci, dan TV. Bisa ya? Oke. Kemudian soal nomor 5 ini diberikan beberapa zat: udara, gula pasir, air laut, air murni, dan emas. Mana yang termasuk campuran? Udara itu ada banyak. Ada oksigen, nitrogen, CO2 gitu ya. Jadi campuran ya. Kalau gula pasir itu glukosa, dia merupakan molekul senyawa. Jadi bukan campuran. Dia itu molekul senyawa. Air laut, nah ini campuran nih antara air dengan garam. Betul? Kalau air murni H2O saja, itu molekul senyawa. Kalau emas itu unsur. Ya, jadi yang merupakan campuran berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Air murni bukan campuran, molekul senyawa. Gula pasir molekul senyawa. Kalau emas itu bukan molekul ya, AU saja. Berarti dia atom emas. Oke. Kemudian nomor 6, pada gambar ini ya, pemasangan listrik itu, kabel listrik yang tegangan tinggi itu ya, kalau siang dibuat kendor. Apa tujuannya? Biar malamnya nggak putus. Karena malam terjadi peristiwa kebalikan pemuaian, pengkerutan. Jadi agar tidak putus pada saat terjadi pengkerutan ya, bukan pemuaian ya, kebalikannya gitu. Pada malam hari. Itulah jawabannya. Oke. Nomor 7, energi yang berasal dari benda yang diam. Ya pasti energi potensial ya. Kalau benda yang bergerak namanya energi kinetik. Jadi jawabannya adalah energi potensial. Kemudian yang ke-8, ini ada ikan, massa jenis air 1000 sudah dalam SI, gravitasi 10 sudah SI. Berapa tekanan hidrostatis ikan? Ingat rumusnya? Rho GH. Rho-nya 1000, H-nya, G-nya 10. H itu dari ikan sampai ke permukaan ya, bukan ke bawah, dari H sampai permukaan. Berarti 140 dikurangi 60, 80. Tapi senti, berarti dibagi 100, 0,8. Kalau kita kalikan, ketemulah itu 8000 Pascal. Atau kalau diambil ribunya, jadi bisa juga jawabannya 8 kilopascal. Bisa ya? Nomor 9 ini menyatakan pergerakan bumi. Tentunya kalian tahu bahwa bumi itu melakukan 2 gerakan ya. Rotasi dari barat ke timur dalam waktu 23 jam 56 menit dan revolusi mengelilingi matahari dalam waktu 365,25 hari. Dalam berevolusi, bumi itu nggak tegak lurus ternyata, membentuk 23,5 derajat. Akibat rotasi bumi, adanya perbedaan waktu. Kita dengan Bali berbeda kan? Pergantian siang dan malam. Di mana bumi tidak bulat, jari-jarinya beda, yaitu pepat di kutub, gelembung di khatulistiwa. Gerak semu harian matahari berjalan dari timur ke barat karena bumi berotasi dari barat ke timur. Terjadinya perubahan angin di kutub utara ke selatan, di kutub utara ke kanan, di kutub selatan ke kiri. Kalau akibat revolusi adalah gerak semu tahunan matahari ke atas ke bawah, pergantian musim hujan kemarau, perubahan lamanya siang dan malam, serta perubahan terlihatnya
bermacam-macam rasi bintang. Nah, ini ditanya di soal, mana yang rotasi bumi? Matahari terbit dan terbenam, ya tadi yang disebut dengan gerak semu harian. Jari-jari di bumi khatulistiwa lebih kecil, ya, yaitu penggelembungan tadi. Oke, lama waktu siang di khatulistiwa berbeda. Lama waktu siang dan malam itu bukan rotasi, tapi revolusi. Tempat memiliki waktu yang berbeda, perbedaan waktu rotasi. Jadi yang rotasi adalah 1, 2, 4. Oke. Nah, ini kalau ditanya kenapa buah pisang jatuh ke bawah, buah kelapa jatuh ke bawah? Karena gaya gravitasi. Termasuk gaya tak sentuh ya. Semua benda yang di atas itu akan jatuh ke bawah karena gaya gravitasi ya. Nomor 11 mengenai pesawat tuas. Untuk mengangkat beban 400 Newton digunakan tuas yang panjang seluruhnya 100. Ini sudah 80, berarti lengan kuasanya 20. Totalnya 100. Masih ingat rumusnya? Kiri kali kiri, kanan kali kanan. Beban kali lengan beban, kuasa kali kuasa. 400 kali 20 sama dengan 80 kali F. Coret ini jadi 4, jadi bagi, yaitu 100 Newton. Itu kalau ditanya besar gayanya. Tapi kalau besok ditanya tentang keuntungan mekanik, tinggal W kali F aja. Atau lengan kuasa bagi lengan beban. Jadi keuntungan mekaniknya adalah 4. Bisa ya? Nomor 12 ini ditanya, yaitu penyedap rasa dari bakso. Masih ingat? Ada yang namanya bahan aditif, yaitu sengaja ditambahkan untuk meningkatkan mutu. Lebih enak. Ada yang dari kimia, ada yang dari alami, dan ada yang dari non-alami. Misalnya pewarna gitu ya. Warna itu ada hijau, kuning gitu. Ya, coklat kalau alami dari karamel atau coklat kakao, tapi ini jadi bahan HT namanya ya. Kemudian yang lain misalnya adalah selain pewarna itu ada pemanis ya. Pemanis kalau buatan alami ya dari madu atau gula, kalau sintetis dari siklamat, sakarin, sorbitor atau aspartam. Nah, penyedap rasa kalau alami pakai bawang aja, sebenarnya pakai cabai. Tapi kalau sintetis adalah MSG. Nah, pada umumnya untuk bakso penyedap rasanya menggunakan MSG, yaitu monosodium glutamat. Bisa ya? Nomor 13 ini membicarakan tentang getaran, di mana waktu dari A, B, C, BA itu 2 sekon dan jarak AC-nya 6. Berapa frekuensi dan amplitudo? Ingat, frekuensi itu adalah get bagi waktu. Jadi getaran dibagi waktu. Nah, kalau dari A, B, C, BA berarti getarannya 1, waktunya 2. Berarti frekuensinya adalah setengah Hz. Sementara amplitudo itu adalah menyimpangnya dari titik seimbang yang B. Jadi kalau AC itu berarti kan 2 kali amplitudo ya, ke kanan dan ke kiri. Berarti 6, amplitudonya adalah 3. Sehingga jawabannya frekuensinya setengah Hz dan amplitudonya 3 cm. Bisa ya? Nomor 14 ini mengenai cermin cekung. Berarti cermin yang positif. Tinggi berarti H, high. Lalu fokus berarti F ya, positif ya, cermin cekung ya. Nanti kalau cembung negatif ya. Jarak benda, space, jarak itu space ya. S jarak benda 20 cm. Nyatanya jarak bayangan, S aksen ya. Tolong dari awal sudah saya kenalkan rumus cepat. Jangan pakai seper-seper ya. Kalau ditanya bayangan, gampang sekali. Kaliin bagi kurangin. S kali F, S min F. Kaliin S kali F, 20 kali 15 dibagi 20 kurang 15, 5. Coret jadi 3 kali 20, 60 cm. Itu kalau ditanya jarak bayangan. Kalau ditanya perbesarannya berapa? Perbesaran itu magnitudo S aksen per S. 60 dibagi 20, 3.
Kalau ditanya berapa tinggi bayangan H aksen M kali H, yaitu M-nya 3 hanya 6, 18 cm. Jadi kalau besok ditanya jarak bayangan 60 cm, kalau ditanya perbesaran 3 kali, kalau ditanya tinggi bayangan 18 cm. Oke. Mengenai listrik statis, ternyata soal yang ada mengenai pola dari garis gaya listrik. Masih ingat, garis gaya listrik itu adalah garis yang menyatakan medan listrik. Medan listrik itu adalah di dekat muatan listrik, arahnya tidak lain dari arah uji muatan positif. Sehingga garis gaya listrik itu arahnya keluar dari positif, masuk menuju negatif. Ini positif, keluar, betul. Negatif, keluar, salah, harusnya masuk. Negatif, masuk. Positif, keluar. Jadi jawaban yang benar adalah nomor 1 dan nomor 3. Saya ulangi, garis gaya listrik keluar dari positif, masuk menuju negatif. Ya. Nomor 16 mengenai rangkaian listrik, ada seri, ada paralel, ada baterai. Berapa arusnya? Pertama, kita cari hubungannya dulu, yang terdekat loh ya. Ini di paralel, lalu di seri. Jadi kita hitung paralel 6 dengan 6. Kalau sama, cara cepat tinggal dibagi jumlahnya. 6 dibagi 2, 3. Artinya sekarang yang di tengah ini dapat saya ganti 3. Lalu terhadap 431 namanya seri, karena tanpa cabang, seri cuma ditambah 8. Artinya ini semua dapat saya ganti 8. Bisa ya? Ya kalau cuma kayak gini tinggal gunakan hukum Ohm dong, yang air. GGL baterai sama dengan arus hambatan luar ditambah hambatan dalam. Kalau baterainya nggak ada hambatan dalam berarti 0, berarti R saja, berarti 8 saja. Jadi kalau ditanya berapa arusnya, 12 bagi 8, 3 per 2, 1,5 ampere. Bisa ya? Nomor 17 ini mengenai suatu percabangan di mana arus yang masuk sama dengan keluar, berlaku hukum Kirchhoff 1 yang mengatakan bahwa yang masuk sama dengan keluar. Masuk I1 dan I2. I 3 ampere, I1 4, I2 3,5. Yang keluar adalah I5, yang ditanya I5, saya misalkan X saja. Yang keluar I4 3,5, yang keluar juga I3. Jadi kumpulin yang masuk ke yang masuk, yang keluar ke yang keluar. Ini 7, itu 7, kecoret. Jadi berapakah nilai arus yang I5? Jawabannya adalah 3,5 ampere. Oke. Nomor 18 ini ceritanya magnet dipotong kutub utara dan kutub selatan. Setelah dipotong, tetap selatan akan muncul utara. Utara akan muncul selatan. Konsep magnet inilah kalau di dalam kehidupan, dalam agama ya, bulan Ramadan, itulah orang berzakat, orang berinfak. Dikeluarin harta, tapi harta itu akan muncul lagi. Bisa ya? Karena sungguhnya selatan dan utara itu pasti ada. Ya, mungkin konsepnya seperti ini dijelaskan secara fisika ya. Nomor 19 ini membicarakan trafo, di mana pada trafo terjadi hukum Faraday, yaitu lilitan sebanding tegangan. Jadi kalau lilitan pertama 100, kedua 250, tegangan pertama 40 berapa? Ya sebanding. Sebanding itu artinya kalau ini dikali 2,5 lilitannya ya, maka tegangannya juga dikali 2,5. Bisa pindah ya koma itu ya. 4 kali 25, 100 volt. Jadi fisika itu tidak boleh terpaku pada rumus. Sesungguhnya rumus-rumus itu hanyalah logika atau nalar. Kamu pun juga bisa menemukan rumus sendiri dengan menggunakan hukum dari para fisikawan sebelumnya. Ya, kalau N dikali 2,5, V juga kali 2,5. Kenapa? Menurut hukum Faraday, lilitan sebanding dengan tegangan. Ya, pakai perbandingan juga boleh. V2 banding V1, N2 banding N1. Tapi bukan demikian yang saya inginkan. Yang saya inginkan,
kalian punya nalar yang cukup bagus di SMP ini. Lalu kamu perdalam ilmu lagi nanti di SMA, dan benar-benar dasar SMP SMA itu akan melangkah kamu menuju sebuah cita-cita yang kamu inginkan. Dokter kah, insinyur kah, ya. Ini konsep penalaran di SMP dan tambahan ilmu nanti di SMA sangat diperlukan. Karena udah sekolah SMP, jadi kalian harus tetap punya semangat yang luar biasa seperti ini nanti pada saat kamu SMA. Dan bekal SMP SMA ini tidak boleh kamu lupakan, sehingga kamu bisa masuk perguruan tinggi di jurusan yang kamu inginkan. Ya. Kemudian kisi-kisi soal terakhir yaitu mengenai atom. Ini kimia ya. Nanti kamu akan nambah pelajaran satu lagi IPA di SMA yang namanya kimia. Ada lambang atom natrium, di mana nomor yang di atas namanya nomor yang di bawah, namanya nomor massa. Nomor atom yang di bawah ya, yang di atas namanya nomor massa. Di mana nomor atom yang di bawah itu adalah banyaknya proton dan elektron, berarti 11. Nomor massa, proton ditambah neutron. Jadi neutronnya adalah 12. Lalu bagaimana dengan kulitnya? Karena punya 11 tadi, maka terisilah 3 kulit. 2, 8, 1. Jadi kulit terluarnya 1 elektron. Sehingga yang benar, massa atom 23, benar yang di atas. Proton 11, ya. Elektron terluar 1, ya. Neutronnya bukan 11, harusnya 12. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3 benar. Ya. Itulah kira-kira ya, saya ucapkan selamat. Kamu sudah mengikuti ujian sekolah pada minggu ini hingga selesai. Kemudian kalian SMA harus tetap punya semangat tinggi, karena SMA pelajarannya nambah, kesulitannya nambah, dan sesungguhnya diperlukan sekali dasar SMP dan SMA itu. SMP ini nggak boleh lupa, sehingga kamu akan bisa punya bekal nanti menuju perguruan tinggi sesuai dengan cita-cita yang kalian inginkan dan orang tua inginkan. Ya, jadi saya tutup untuk les IPA dan matematik SMP ini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan, dan sampai ketemu pada kesempatan lain, dan lebih keras lagi belajar di SMA. Good luck, sukses selalu, dan tetap bersemangat mewujudkan cita-cita kalian. Ya.